guys. Hello guys. Hai hai hai. Hai guys. Hai. Kamu. Mimi. Episode 29. Hari ini, Selvira kembali ke pekerjaan barunya, yaitu membantu sang ayah mengurus perusahaan. Tentunya dia membawa Farah. Farah sayang, mama kerja dulu ya. Farah di sini saja, kalau haus boleh ambil air minum di kulkas, ujar Selvira sambil mengusap kepala sang putri. Farah mengangguk polos. Oke, mama. Selvira tersenyum lembut. Anak pintar. Selvira melangkah ke kursi kebesarannya, dia telah resmi diangkat wakil direktur, nanti setelah Selvira telah mampu sendiri. Perusahaan Prameswari Corp akan dia pegang. Mama, aku bocan, keluh Farah sambil menggoyangkan kakinya. Ia duduk di sofa kecil di sudut ruang kerja ibunya, Selvira, yang tengah sibuk memeriksa dokumen penting. Sayang, Mama sedang banyak kerjaan. Kalau kamu bosan, coba gambar di buku ini, ujar Selvira sambil memberikan buku catatan kecil pada anaknya. Farah mengerutkan dahi, lah tahu bermain-main dengan buku catatan tidak akan menyelesaikan rasa bosannya, lah butuh sesuatu yang lebih menantang. Mama, boleh Fala jalan-jalan Cebental? Aku cuma mau lihat-lihat ruangan lain, pinta Farah matanya berbinar-binar penuh harap. Selvira melirik anaknya sejenak. Baiklah, tapi jangan jauh-jauh, ya. Tetap di lantai ini saja, dan jangan ganggu orang lain. Siap, Mama. Sahut Farah dengan senyuman manis, lalu melangkah keluar. Namun, di dalam kepalanya, ia tahu ini adalah kesempatan sempurna untuk menjelajahi apa yang sedang terjadi di perusahaan ini. Farah berjalan menyusuri lorong-lorong kantor dengan langkah kecil yang nyaris tanpa suara. Matanya yang tajam menangkap sebuah pintu yang sedikit terbuka. Dari dalam, terdengar suara pria yang dikenalnya sebagai Delon, sepupu ibunya. Transfer berikutnya harus segera dilakukan, kata Delon dengan nada pelan. Semua sudah disiapkan, Pak Delon. Dana sebesar 50 miliar akan masuk ke akun luar negeri sore ini, balas seseorang. Bagus. Dengan ini, Paman Anggara tidak akan sadar kalau kekayaannya perlahan-lahan pindah ke tanganku, ujar Delon sambil tertawa kecil. Farah mengepalkan tangan kecilnya. Beraninya dia mencuri dari kakek. Pikirnya, lah tahu ia harus melakukan sesuatu, tapi tidak bisa langsung melapor begitu saja. Awas saja kalian. Aku akan memberikan kalian pelajaran. Dasar pencuri berdasi. Batin Farah. Delon dan bawahannya segera keluar ke ruangan milik Delon. Farah segera bersembunyi di balik tembok. Delon dan bawahannya segera keluar ke ruangan milik Delon. Farah segera bersembunyi di balik tembok. Setelah Delon dan rekannya pergi, Farah menyelinap masuk ke ruangan itu. Di dalamnya ada komputer yang masih menyala, menampilkan layar akun keuangan perusahaan. Ini terlalu mudah, pikir Farah, jiwa agennya mengambil alih. Dengan jari-jari kecilnya, ia memanjat kursi dan mulai mengetik di keyboard. Farah memanfaatkan kemampuan otaknya yang cerdas untuk mengakses ulang data transaksi, lalu memindahkan semua dana yang sudah dipindahkan Delon kembali ke akun asli perusahaan, memastikan tidak ada jejak digital yang mencurigakan. Aku halus pastikan semuanya rapi, gumam Farah pelan sambil memindahkan beberapa file palsu yang diletakkan Delon untuk mengelabui sistem. Butuh waktu 10 menit baginya untuk menyelesaikan semuanya. Setelah selesai, ia mematikan komputer dengan hati-hati dan melangkah keluar seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Kalian tidak akan bisa menikmati uang dari kakekku, selama masih ada aku.
Batin Farah menyeringai. Farah kembali masuk ke ruangan sang ibu, terlihat Selfira menatap sang putri. Loh, tadi katanya mau jalan-jalan sayang, kok udah balik lagi? Tanya Selfira. Fala sudah puas, Mama. Cekalang Fala mau main game, jawab Farah tersenyum polos. Baiklah, sayang. Sahut Farah. Hari itu jam makan siang. Selfira masih sibuk di ruangannya di kantor Prameswari Corp, menyelesaikan beberapa dokumen penting sebelum waktu istirahat. Farah, bocah perempuan cantik berusia 3 tahun dengan jiwa agen ganda, duduk di sofa kecil sambil menggambar sesuatu di buku sketsanya. Mama, kapan kita makan siang? Tanya Farah sambil memandang ibunya dengan mata bulat. Sebentar lagi, sayang. Mama hanya perlu menyelesaikan ini, jawab Selfira lembut. Ketukan di pintu memecah kesunyian. Masuk, ujar Selfira. Seorang staf muncul. Maaf, Bu Selfira, ada 2 tamu yang ingin bertemu. Pak Andrian dari Astra Holdings dan Pak Leonardo Vincent dari Zenith Corporation. Selfira mengernyit. Mereka berdua. Apa mereka sudah menunggu lama? Tidak, Bu. Mereka baru tiba bersamaan di lobi. Selfira mengangguk. Baik, suruh mereka masuk. Farah menoleh dengan rasa ingin tahu, lah mengenal kedua nama itu. Andrian dan Leonardo lagi. Apa mereka tidak pernah bosan? Pikirnya. Tak lama, dua pria tampan memasuki ruangan. Andrian, dengan senyum cerah dan jas hitamnya, melangkah lebih dulu. Selfira, sapanya ramah, senang akhirnya bisa bertemu lagi. Kebetulan aku ada waktu luang dan ingin mengajakmu makan siang. Leonardo Vincent, yang tampak dingin tapi memikat dengan setelan abu-abunya, berdiri di belakang Andrian, lah hanya mengangguk kecil. Aku juga punya niat yang sama. Sudah lama tidak melihatmu beristirahat dari pekerjaan. Selfira tersenyum kecil, meski sedikit bingung dengan situasi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tapi kalian tidak perlu repot-repot. Namun, sebelum Selfira sempat menolak lebih jauh, suara kecil Farah memecah suasana. Om Enlian, Om Leonardo, sapa Farah sambil menatap mereka dengan mata tajam. Kalian di sini lagi. Andrian tertawa kecil. Tentu saja, Farah. Aku harus sering mampir untuk bertemu ibumu. Leonardo menatap Farah dengan lembut, meski ekspresinya tetap dingin. Bagaimana kabarmu, Farah? Kau terlihat lebih ceria dari terakhir kali kita bertemu di mall. Farah tersenyum kecil. Aku baik. Tapi Om Bel 2, kenapa selalu datang bel camaan? Apa kalian teman? Tanya Farah mengetes. Selfira tersenyum geli mendengar pertanyaan putrinya, tapi Andrian dan Leonardo saling melirik. Bukan teman, tapi mungkin rival, jawab Andrian setengah bercanda. Leonardo mengangguk singkat. Setidaknya kita memiliki tujuan yang sama. Selfira tertawa kecil, meski tidak sepenuhnya memahami arti kata-kata mereka. Ayo kita pergi makan bersama, ajak Andrian tersenyum ramah. Aku sudah lebih dulu memesan ruangan di restoran, lebih baik makan siang bersamaku saja. Lagi pula tidak sopan untuk membatalkannya, sahut Leon dengan suara dingin. Tidak. Jangan sama pria ini, dia ini sangat kaku dan dingin. Kalian akan membeku jika di dekatnya, ujar Andrian tidak terima. Leon melirik tajam ke arah Andrian. Dia memang tidak terlalu banyak bicara, tapi jika bersama Selfira dia selalu berbicara lebih dulu. Farah menatap malas kedua pria di depannya ini persaingan cinta memang membuat orang kekanak-kanakan. Pikir Farah. Om Enlian, Om Leonardo. Kalian ini cepelti anak-anak, celetuk Farah.
Aku makan bersama Farah saja, sahut Selfira mencoba menolak halus. Kedua pria itu menatap Selfira lembut. Kamu makan dengan aku saja. Ayo, ujar Leon. Tapi, Mama, lebih baik kita makan bersama saja, biar adil, ujar Farah polos. Kedua pria itu saling lirik, kemudian mengangguk pasrah.